Kelahiran Pedang Iblis bab 2241, terlalu banyak, terlalu sedikit. Ini, kultivator yang memiliki hak istimewa bertanya-tanya sebelum terdiam begitu dia merasakan perubahan dalam aura iblis surgawi. Iblis surgawi tetap menyilangkan kaki. Dia tidak beranjak dari posisinya atau mengubah pendiriannya, tetapi energi merah darah di sekitarnya mulai memadat dan berubah. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita itu bertanya. Kamu sudah mencoba energi yang lebih tinggi. Seranganmu tidak akan berhasil selama mereka mempertahankan sifat aslinya. Itu tidak benar, ungkap iblis ilahi. Masalahnya bukan pada sifatnya. Varian energi yang lebih tinggi sudah cukup untuk menyelesaikannya. Nafas itu sendiri adalah masalah yang menghadangmu. Apa bedanya? Wanita itu melanjutkan. Itu tetaplah kekuatanmu. Kamu bisa mencapai keajaiban, tapi kamu tidak bisa mengubah duniamu. Itu bukanlah cara kerja perjalanan kultivasi. Itu juga tidak benar, seru iblis ilahi. Dalam banyak kasus, kamu benar, tapi aku monster yang berbeda. Dunia telah memberiku kekuatan ini, tapi itu belum sepenuhnya milikku. Kamu adalah rajanya, penggarap istimewa itu mengumumkan. Kamu adalah pewarisnya. Kamu adalah putra terpilih dari dunia nafas. Itu menjadikannya milikmu. Itu membuatnya di bawah kendaliku, kata iblis ilahi. Itu menjadikannya pelayanku, penolongku. Itu milikku, tapi juga bukan. Mata wanita parubaya itu berkedip-kedip penuh pengertian. Dia tahu kemana tujuan iblis ilahi, tetapi masalahnya tidak terlalu masuk akal, atau, lebih tepatnya, tidak sesuai dengan pola pikirnya. Saya ingin mengungkapkan kekuatan ini melawan lawan yang lebih layak, desa iblis surgawi saat energi merah darahnya terus memadat dan berubah. Aku mengharapkan pertarungan mengerikan yang bisa memaksakan kekuatanku hingga batasnya sampai aku menggunakan kartu truf ini. Sungguh mengecewakan menggunakan ini untuk melawanmu. Apakah kamu idiot? Kultivator yang memiliki hak istimewa mendengus. Mengapa kamu menahan kartu truf selama pertempuran terakhir? Apakah kamu tidak peduli dengan kerugian organisasimu? Tentu saja, Divine Demon mengumumkan, tapi nadanya tidak terlalu meyakinkan. Yah, beberapa kematian diperlukan untuk memperbaiki diri. Bagaimana Anda mengharapkan kami menang jika bahkan yang lemah dibiarkan bertahan hidup? Karakter yang kejam, komentar kultivator yang memiliki hak istimewa sambil menggelengkan kepalanya. Ini bukan kekejaman, koreksi iblis ilahi. Yang lemah harus mati demi menemukan jalan menuju kekuasaan. Tidak ada alternatif selain aturan ini. Langit dan bumi mencobanya, dan lihat kemana hal itu membawa mereka. Topik itu bukanlah hal baru atau tidak biasa. Langit dan bumi dan organisasi Nuh memiliki pola pikir yang berlawanan karena perbedaan sifat jalan mereka. Para penguasa menerima pihak yang lemah dan mendorong kekuasaan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, sementara kekuatan di daratan adalah hasil dari perjuangan yang tak terhitung jumlahnya. Maksudmu di mana? Kultivator yang memiliki hak istimewa akhirnya bertanya. Ini masih belum menjelaskan niatmu. Aku tidak berharap kamu mengerti, ungkap iblis ilahi. Kamu kurang gaya. Gaya. Wanita itu mencibir. Kartu truf harus digunakan untuk membalikkan keadaan pertempuran, lanjut iblis surgawi. Rasanya sia-sia untuk mengungkapkannya sekarang, melawan seseorang yang sangat membosankan. Aku bahkan tidak bisa menariknya kembali setelahnya. Energi berwarna merah darah mulai mengeluarkan suara melengking saat proses berlanjut. Ia menderita selama transformasi, tetapi iblis surgawi tetap tidak terpengaruh oleh peristiwa tersebut. Segalanya berjalan sesuai harapannya. Kamu melukai kekuatanmu, wanita itu memperhatikan. Transformasi jarang sekali tidak menimbulkan rasa sakit, jelas Divine Demon. Kasusku juga unik. Energi ini awalnya seharusnya mengisi alam yang lebih tinggi, tapi aku memadatkannya ke dalam duniaku. Saya bisa melihatnya, kata kultivator yang memiliki hak istimewa itu, tetapi rasa sakit yang saya bicarakan lebih dari sekadar sakit kepala. Anda hampir menyerah pada keajaiban Anda. Tidak, sanggah iblis ilahi. Itu tergantung pada kemampuan pikiranku. Tidak sulit untuk memahami apa yang dilakukan iblis ilahi. Nafas adalah bagian dari dunianya, tapi dia tetap menjadi penguasa atas energi itu. Transformasi tersebut bertujuan menjadikannya pemilik sejati dan pencipta kekuatan itu. Namun demikian, mendapatkan posisi baru itu akan memaksa iblis ilahi untuk hanya mengandalkan kekuatannya. Dunia akan berhenti membantunya melakukan serangan atau kemampuan. Teknik deduksi ilahi harus menanggung seluruh beban proses itu. Langit dan bumi telah menghadapi masalah serupa di negara sebelumnya ketika mereka memiliki terlalu banyak hukum dan dunia yang dapat mereka gunakan. Mereka harus menggunakan petani biasa di bawah kekuasaan mereka untuk meningkatkan kemampuan komputasi mereka. Iblis ilahi menuju ke arah yang sama, tetapi dia tidak memiliki aset yang dapat meningkatkan pikirannya. Dia tidak memiliki potensi Nuh atau kemampuan bawaan Alexander. Dia harus bergantung sepenuhnya pada pusat kekuasaannya, yang jelas menunjukkan adanya masalah. Masalah-masalah tersebut begitu nyata sehingga para penggarap yang memiliki hak istimewa tidak takut akan transformasi yang akan terjadi.
Sesuatu bahkan memberitahunya bahwa iblis surgawi akan menjadi lebih lemah secara keseluruhan karena batasan baru yang akan dia peroleh. Berbagai pemikiran mengalir di benak wanita paruh baya itu. Dia mungkin bisa menghalangi prosedurnya, tapi dia tidak memiliki pengetahuan untuk memahami jalan mana yang harus diikuti. Satu-satunya pilihan adalah menanyakan hal itu kepada atasannya. Kultivator yang memiliki hak istimewa itu mengangkat kepalanya untuk melirik ke langit dan caesar di kejauhan saat gelombang mental samar keluar dari sosoknya. Percakapan diam-diam terjadi, dan jawabannya dengan cepat menjadi jelas. Baik langit dan bumi maupun kaisar ingin iblis ilahi menyelesaikan transformasinya, meskipun mereka memiliki alasan yang berbeda. Iblis surgawi hampir mengharapkan hasil itu, dan dia tidak menyembunyikan betapa kecewanya dia melihat kultivator yang memiliki hak istimewa menahan kekuatannya. Energi berwarna merah darah terus mengembun hingga mulai meresap ke dalam sosok iblis-iblis. Itu menyatu dengan intinya dan memperluas dunianya untuk meningkatkan kekuatan dan kualitasnya secara keseluruhan. Transformasi ini memicu terobosan, tapi itu sesuai prediksi langit dan bumi. Bagaimanapun, iblis surgawi sedang berjuang menuju bentuk kekuatan yang unggul. Wajar jika keadaan tahap cairnya tidak memiliki ruang. Iblis ilahi perlahan mulai bersinar dengan cahaya merah darah yang terang. Cahayanya tampak menyilaukan, tetapi kultivator yang memiliki hak istimewa dapat dengan mudah melihat melewatinya untuk memeriksa sosoknya. Terobosan tersebut sesuai dengan tingkat kekuatan yang dicapai oleh Sword Saint. Tampaknya itu agak kurang dibandingkan dengan ahli perkasa itu, tetapi iblis surgawi tetap percaya diri. Tingkat kultivasinya perlahan melonjak hingga stabil di alam yang lebih tinggi. Cahaya merah darah meredup dan menghilang di dalam tubuh iblis ilahi. Terobosan tersebut berakhir dengan lancar tanpa menimbulkan badai atau menyebabkan kekacauan besar. Bahkan kain kekosongan itu tetap tidak terpengaruh oleh bobot barunya. Itu dia, kultivator yang memiliki hak istimewa bertanya. Kupikir kamu akan melakukan sesuatu yang jauh lebih mencolok. Kenapa kamu malah menahan sesuatu yang begitu sederhana? Ini sungguh berat, desa iblis ilahi, mengabaikan pertanyaan wanita itu. Saya bisa merasakan beban pesawat yang lebih tinggi di pikiran saya. Ini sama menjengkelkannya dengan yang saya bayangkan. Saya yakin Anda bahkan tidak dapat mengendalikan begitu banyak kekuatan tanpa bantuan dunia, cibir kultivator yang memiliki hak istimewa. Diam sebentar, iblis surgawi menunjukkan telapak tangannya sambil mengerahkan kekuatannya. Saya perlu minum. Wanita itu mendengus kesal, namun matanya membelalak kaget saat mendapati dirinya terbenam dalam cairan berwarna kemerahan. Dia secara naluriah mengenalinya sebagai anggur kental, tetapi keheranannya bertambah ketika kesadarannya meluas. Kultivator yang memiliki hak istimewa mengirimkan gelombang mental ke segala arah untuk mempelajari situasinya, tetapi dia mendapati dirinya tidak dapat menemukan area tanpa anggur. Hanya langit dan daratan yang tidak tersentuh oleh cairan itu. Sebaliknya, sisa medan perang telah jatuh ke bawah laut kemerahan itu. Peristiwa tersebut menjadi lebih mengejutkan ketika wanita tersebut memperhatikan bagaimana laut mengembang hingga ke dalam kehampaan. Dia tidak dapat menemukan ujungnya karena itu melewati batas kesadarannya. Ciptaan iblis-iblis jauh melampaui apa yang bisa dia pahami atau pelajari. Aku menggunakan terlalu banyak kekuatan, komentar iblis surgawi sambil memaksa seluruh lautan berkumpul di tangannya. Proses tersebut menimbulkan banyak keluhan karena arus menarik banyak ahli keluar dari pertarungan mereka, namun iblis surgawi tidak mau repot-repot mengatasinya. Dia fokus membuat cangkir, yang akhirnya berisi setetes anggur di dalamnya. Kekuatannya terlalu kecil, desa iblis ilahi. Kelahiran pedang iblis bab 2242, hasil. Penggarap di tahap padat memiliki kekuatan yang jauh melampaui akal sehat, namun mempengaruhi keseluruhan alam yang lebih tinggi masih terlalu berlebihan bahkan bagi mereka. Namun, aturan itu sepertinya tidak berlaku untuk iblis ilahi, dan seluruh medan perang mempelajarinya pada saat yang bersamaan. Hanya ahli di peringkat ke-9 yang bisa menahan gaya tarik yang dihasilkan oleh anggur yang berkumpul di tangan iblis ilahi. Yang lain menemukan diri mereka berada di tempat acak di medan perang ketika laut menghilang. Beberapa bahkan berakhir terlalu jauh atau terlalu dekat dengan daratan. Wanita parubaya itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap pertunjukan kekuatan itu. Iblis ilahi jelas merupakan seorang kultivator panggung yang solid sekarang, tetapi bahaya yang dia pancarkan tidak dapat mencapai puncak dari kondisi sebelumnya. Perbedaan kualitatif dalam kekuatan iblis ilahi tidak mungkin disangkal. Seluruh dunia mendukungnya sebelumnya, yang membuatnya mampu mencapai keajaiban dengan sedikit atau tanpa usaha. Sebaliknya, dia hanyalah seorang ahli sekarang, dengan segalanya bergantung pada pikirannya. Meski begitu, satu keinginan saja mampu menghasilkan kekuatan yang luar biasa besarnya. Kultivator yang memiliki hak istimewa bahkan tidak melihat perluasan laut. Dia baru saja mendapati dirinya terbenam di dalam cairan kuat itu. Penjelasan mencoba terbentuk di dalam pikiran wanita itu, tapi dia gagal memahami batas kekuatan iblis surgawi saat ini. Jika keinginan belaka dapat menghasilkan begitu banyak energi,
Apa yang akan terjadi setelah ia memperoleh kendali penuh atas keadaan barunya? Sedikit lagi, gumam iblis ilahi sambil fokus pada cangkirnya. Kontrolnya masih buruk, sehingga cangkir itu berubah menjadi danau raksasa yang meluas hingga seperempat bidang yang lebih tinggi. Keluhan bergema lagi ketika banyak ahli menemukan diri mereka tenggelam dalam anggur lagi. Tetapi kata-kata itu berubah menjadi tangisan ketika arus mulai menyeret mereka. Danau itu mengembun menjadi sebuah cangkir, tetapi iblis surgawi mengeluarkan geraman kesal ketika dia menyadari bahwa anggur hanya mengisi setengahnya. Dia akhirnya mengulangi proses tersebut beberapa kali untuk membuat minuman yang cocok, dan para ahli di sekitarnya hanya bisa menekan keluhan karena dia tidak mempedulikannya. Wanita parubaya itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin berbicara, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa lebih baik mempelajari iblis surgawi untuk saat ini. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Masuk akal jika iblis surgawi memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi apa yang bisa dia lakukan bertentangan dengan logika. Bahkan langit dan bumi akan berjuang untuk mempengaruhi seluruh alam yang lebih tinggi dengan mudah. Keingintahuannya dan kesombongannya menguasai dirinya pada akhirnya. Kultivator yang memiliki hak istimewa melepaskan awan energi abu-abu di sekelilingnya saat sebuah pertanyaan keluar dari mulutnya. Bagaimana kamu bisa merebut begitu banyak kekuasaan? Apa? Seru iblis surgawi sambil mengangkat pandangannya dan memperhatikan lawannya. Kenapa kamu masih di sini? Kultivator yang memiliki hak istimewa ingin menyuarakan komentar arogan, tetapi dunia di mata tiba-tiba melambat. Dia bisa melacak apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa bereaksi terhadap kejadian itu. Wanita itu segera menyadari bahwa dunia tidak mempunyai masalah. Naluri bertahan hidupnya muncul ketika iblis surgawi mulai bergerak, tetapi tindakannya terlalu cepat untuknya. Divine Demon mengangkat tangannya yang bebas untuk mengarahkan dua jari ke arah lawannya. Dia tidak berkedip atau berjuang untuk mengerahkan kekuatannya. Dia ingin melepaskan kekuatannya, dan dunianya bereaksi sesuai dengan itu. Hanya sesaat yang harus berlalu sebelum penglihatan kultivator yang memiliki hak istimewa itu berubah menjadi merah. Awalnya, dia mengira dahinya meledak dan menutupi matanya dengan darah, namun kenyataannya ternyata jauh berbeda. Kegelapan muncul di sudut pandangan wanita itu dan meluas melalui kumpulan cahaya merah darah sebelum mengambil kendali penuh atas pemandangan tersebut. Dia mengerti apa yang terjadi hanya ketika pikirannya mulai menyebar. Hidupnya berakhir pada saat kesadaran itu. Terlalu banyak lagi, desa iblis ilahi ketika dia melihat pilar besar yang terlepas dari jari-jarinya. Serangan itu menghubungkan jari-jari iblis-iblis ke langit dan menyelimuti banyak ahli karena lebarnya. Namun, tidak ada satupun makhluk yang tersentuh gelombang energi yang mengalami luka. Teknik ini sebenarnya terasa tidak berbahaya bagi mereka. Membosankan, komentar iblis surgawi saat energinya menyebar. Dia merentangkan kakinya untuk berbaring di atas kekosongan sambil membawa cangkirnya ke mulutnya. Dia merasa terlalu kesal untuk peduli dengan medan perang, tapi matanya bersinar dengan antisipasi setiap kali jatuh ke langit. Pertempuran besar lainnya melihat pihak Nuh sebagai pemenang yang jelas dari bentrokan tersebut. Kaisar, Ratu, dan realitas terkutuklah tidak kesulitan mengalahkan lawan mereka, terutama karena langit dan bumi tidak berusaha sekuat tenaga melawan mereka. Hal yang sama berlaku untuk Grid Builder karena dia telah memantapkan posisinya di panggung solid selama beberapa waktu. Dia bisa mengalahkan lawannya dengan mudah, tapi jelas langit dan bumi tidak mengirimkan ancaman yang cocok untuk melawannya. Pencuri tertinggi juga tidak mengalami kesulitan, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan setelah kemenangannya. Dia dengan marah bergumam sambil menyuarakan komentar yang tidak jelas tentang penampilan solidnya yang belum lengkap. Situasinya sedikit berbeda untuk June, Sepunia, Maribel, dan Fuleri. Langit dan bumi berjalan mudah di Maribel dan Sepunia, tetapi mereka harus menderita luka serius untuk mencapai kemenangan. Satu-satunya aspek positifnya adalah Maribel sepertinya hampir mencapai terobosan. Sedangkan untuk June dan kebodohan, langit dan bumi tidak menahan diri, namun keduanya tetap berhasil menang. Meski begitu, mereka juga sangat menderita. Stephen adalah satu-satunya pengecualian di antara para ahli yang relatif lemah. Langit dan bumi telah mencoba yang terbaik melawannya, tapi dia menang dengan mudah, bahkan tanpa menderita cedera. Kekuatannya juga hampir naik, tapi dia masih sedikit kekurangan. Sedangkan Wilfred sempat mengalami cedera, namun hanya karena ia mulai bermain dengan lawannya. Luka-luka itu bahkan tidak mempengaruhi kekuatan bertarungnya, jadi dia tidak membutuhkan istirahat yang lama atau sejenisnya. Segera, Raja Elbas tetap menjadi satu-satunya ahli besar yang belum mengakhiri pertempurannya. Sebenarnya, dia bahkan tidak mulai berkelahi. Dia hanya memanggil serangkaian pemindai untuk memeriksa lawannya sementara dia fokus pada sisa medan perang. Apakah kamu yakin ingin menghabiskan waktumu seperti ini? Suara mendesis kultivator yang tertulis itu keluar dari sosoknya yang aneh. Kamu bisa menyerangku jika kamu mau, komentar Raja Elbas dengan nada tidak peduli sambil terus memeriksa medan perang. Oh, saya tidak akan berani, jawab kultivator yang tertulis itu.
Hanya orang idiot yang akan menyerang Master Prasasti secara sembarangan. Pertahanan adalah kekuatan kita. Jangan menempatkan kamu dan aku dalam kategori yang sama, dengus Raja Elbas. Alam kita sangat jauh sehingga kamu harus menggambarkannya dengan kata-kata yang berbeda. Itu tidak mengubah fakta bahwa pihak Anda telah menderita kerugian besar, lanjut penggarap yang tertulis itu. Sword Saint dan Alexander tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu. Hal yang sama berlaku untuk banyak pemain besar lainnya. Aku ingin tahu apakah kamu akan selamat dari serangan kami berikutnya. Apakah langit dan bumi akan mengirimkan kekuatan utama mereka? Raja Elbas bertanya dan mengalihkan pandangannya sekarang setelah setiap pertarungan menarik di medan perang telah berakhir. Tidak sama sekali, kata penggarap yang tertulis itu. Langit dan bumi telah menyiapkan 4 putaran berbeda untuk kalian semua. Namun, aku khawatir itu akan menjadi 5 atau 6 karena banyaknya cedera yang dialami pihak kalian. 5 atau 6, ulang Raja Elbas. Maafkan aku, ini bukan gayaku, tapi aku harus mengacaukan rencana langit dan bumi. Kelahiran Pedang Iblis bab 2243, pemanggilan. Gaya, kultivator yang tertulis itu mengulangi. Prediksiku mengungkapkan bahwa kamu akan melanjutkan tesmu untuk sementara waktu, bahkan menggunakan beberapa item untuk mengetahui batas tubuhku. Kamu akan mengungkapkan tahap kuasi peringkat 10 palsumu setelahnya, dan aku akan mati dalam 3 pertukaran. Kalau begitu, apa gunanya pertarungan ini? Raja Elbas bertanya-tanya sambil memanggil serangkaian benda bertulis dan mengambil berbagai pemindai. Tentu saja untuk mengumpulkan data, kata penggarap yang tertulis itu. Kamu adalah eksistensi yang aneh. Bahkan arsitek ilahi telah menyatakan ketertarikannya pada kekuatanmu. Apakah dia juga bagian dari rencana Caesar? Raja Elbas bertanya sambil membongkar dan memasang kembali barang-barangnya. Ada banyak taktik dan taktik yang bekerja di dalam langit, ungkap penggarap yang tertulis itu. Tetap saja, mereka semua melihat langit dan bumi keluar sebagai pemenang dari pertempuran ini. Peringkat ke-10 adalah milik mereka untuk direbut. Aku juga mengharapkan hal yang sama, Raja Elbas mengungkapkan. Namun, prediksimu cukup arogan. Bertahan dalam 3 pertukaran saat aku berada di tahap kuasi peringkat 10 palsuku terlalu optimis. Kata-kataku tidak mengandung kesombongan, kata penggarap yang tertulis itu. Itu hanyalah hasil dari pengumpulan data dan penelitian. Saya tidak membawa sesuatu yang tidak berguna seperti emosi. Kreasi yang sangat terbatas, komentar Raja Elbas. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu benar-benar ingin hidup pada tingkat yang telah kamu tetapkan sebelumnya? Konsep Anda tentang batasan salah, kata penggarap yang tertulis itu. Saya melayani pencipta dan tujuan saya. Tidak ada yang lebih dari itu. Noah akan mengubahmu menjadi makhluk cantik, Raja Elbas terkekeh. Sayang sekali saya tidak akan melihat transformasi itu. Saya punya rencana lain untuk Anda. Raja Elbas selesai merakit kembali itemnya hingga dia menciptakan kubus raksasa yang perlahan berubah menjadi halus saat fungsinya diaktifkan. Tubuh penggarap yang tertulis itu melepaskan beberapa kilatan saat memeriksa alat baru tersebut, tetapi prosesnya tampaknya tidak mengarah kemanapun. Itu adalah sesuatu yang baru, kata penggarap yang tertulis itu. Saya dapat melihat kemiripan dengan beberapa ciptaan Anda di masa lalu, tetapi tujuannya tidak sesuai dengan pikiran saya. Itu tidak mengherankan, kata Raja Elbas. Makhluk terbatas tidak bisa mengabaikan fungsinya. Arsitek ilahi mungkin tidak pernah ingin kamu menciptakan sesuatu yang serupa, jadi dia membuatmu tidak bisa memikirkannya. Warna putih yang berbeda tiba-tiba muncul di dalam tubuh aneh kultivator yang tertulis itu dan menimbulkan getaran samar. Aura alam yang terpancar dari makhluk aneh itu dengan cepat berubah, dan Raja Elbas menyeringai pada kejadian itu. Apakah kamu menerima perintah dari arsitek ilahi? Raja Elbas mengejek. Dia pasti khawatir. Aku harus segera menghabisimu, penggarap yang tertulis itu mengumumkan sambil mengangkat lengannya yang bersinar untuk menghasilkan serangkaian bola yang menyelimuti sosoknya. Bola-bola itu memiliki berbagai tujuan dan warna putih. Serangan tersebut sebenarnya mirip dengan beberapa serangan Raja Elbas karena sifatnya yang beragam. Kultivator yang tertulis itu siap melancarkan serangan tepat yang bertujuan untuk mengeksploitasi kelemahan lawannya. Raja Elbas tidak peduli dengan tampilan kekuatan itu. Dia terus mengutak-atik kubus raksasanya untuk menyempurnakan fungsinya. Kultivator yang tertulis tidak membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan, dan serangannya segera meletus. Serangkaian sinar cahaya putih menyatu menuju Raja Elbas, dan berubah selama penerbangan. Beberapa berbentuk sambaran petir yang memancarkan kehancuran murni, sementara yang lain berubah menjadi serangan gelap yang bertujuan untuk menimbulkan kerusakan serius. Serangan terus terbang menuju Raja Elbas sebelum melakukan belokan tajam dan menyatu menuju kubus halus. Berbagai serangan juga berubah lagi, mendapatkan sifat hantu yang sepertinya menargetkan sifat spesifik item tersebut. Raja Elbas sepertinya telah memperkirakan perubahan mendadak itu karena serangkaian benda muncul di sekitar kubus sebelum serangan kultivator yang tertulis itu bisa mendarat. Berbagai penghalang muncul di sekitar Raja Elbas dan kubusnya,
memaksa serangan yang masuk mendarat pada mereka. Serangkaian ledakan dan cahaya putih terang menyusul, tapi pertahanan segera mengambil alih cahaya itu dengan cahaya keemasannya. Serangan kultivator yang tertulis itu tidak ada gunanya. Penghalang Raja Elbas telah menahan serangan itu dengan sempurna tanpa mengalami kerusakan apapun. Arsitek surgawi pasti sangat khawatir, ejek Raja Elbas sambil tetap memusatkan perhatiannya pada kubus halus itu. Kultivator yang tertulis itu tidak menyerah. Ia menyesuaikan sifat bolanya dalam beberapa detik sebelum melancarkan serangan lainnya. Raja Elbas melakukan hal serupa dengan penghalangnya, dan dampak lain terjadi. Pertukaran kedua melihat penghalang Raja Elbas menahan apa yang mendarat di atasnya tanpa mengalami kerusakan lagi. Selain itu, mereka tampaknya telah melawan serangan kultivator yang tertulis dengan lebih baik pada saat itu karena dampaknya tidak mengeluarkan suara. Kultivator yang tertulis itu tahu bahwa ia sedang kehilangan kekuatan. Raja Elbas mengadaptasi itemnya lebih cepat, tapi ada masalah lain. Kamu luar biasa, komentar kultivator yang tertulis itu sambil mengambil bola-bolanya dan berkedip dengan berbagai warna putih. Kamu menemukanku dalam waktu sesingkat itu. Kamu adalah makhluk yang luar biasa, kata Raja Elbas, tetapi tetap saja makhluk yang terbatas. Kultivator yang tertulis itu tahu mengapa Raja Elbas bisa menangkis serangannya dengan begitu mudah. Raja Elbas telah mempelajari strukturnya cukup mendalam untuk menghasilkan penghitung yang sempurna. Itu tidak semudah kelihatannya, terutama karena penggarap yang tertulis juga telah mempersiapkan serangan setelah menghitung semua yang diketahui tentang Raja Elbas. Namun, yang terakhir masih berhasil menjadi yang teratas dalam bursa. Kemampuan komputasi Raja Elbas tidak hanya luar biasa. Dia juga telah menunjukkan bagaimana pemindainya berada di dunia yang benar-benar berbeda. Semua itu jelas membawa kemenangannya ketika menambahkan energi akhir ke dalam persamaan. Namun demikian, penggarap yang tertulis telah bersiap untuk acara serupa. Ia tidak menyangka pertarungan akan mencapai fase itu secepat ini, namun ia memiliki serangan yang siap untuk melawan tahap kuasi peringkat 10 palsu. Tubuh kultivator yang tertulis itu meredup saat awan raksasa meluas dari sosoknya. Gas putih menyelimuti Raja Elbas dan kubusnya, tetapi ia tidak mencoba menyerang penghalang. Sebaliknya, ia dengan cepat mengembun menjadi bola kecil yang melayang di depan dada ahli aneh itu. Penghancuran diri yang terkendali, Raja Elbas berbicara. Kamu dilahirkan untuk mati. Saya belum dilahirkan, kultivator yang tertulis itu mengoreksi. Aku diciptakan. Yah, aku membutuhkanmu hidup-hidup, Raja Elbas mengumumkan, dan tahap kuasi peringkat 10 palsunya mengungkapkan kekuatannya sesaat saat dia berteleportasi. Kultivator yang tertulis itu tiba-tiba kehilangan kendali atas energinya. Ia menemukan dirinya berada di dalam kubus halus, dengan Raja Elbas menunjukkan seringai penasarannya tepat di luarnya. Bola kecil itu pasti meledak tanpa kendali dari penggarap yang tertulis, tetapi energinya berjuang untuk berkembang di dalam kubus halus. Kekuatannya kehilangan kekerasan yang terkumpul selama ledakan dan mulai bergerak sesuai perintah yang disampaikan oleh cahaya keemasan. Jangan salahkan penciptamu, seru Raja Elbas sambil memodifikasi kubus halus itu. Arsitek ilahi melakukan yang terbaik dengan memberi Anda energi yang lebih tinggi dan semua data yang dia miliki tentang saya. Saya hanyalah seseorang yang tidak dapat dia halangi melalui metode ini. Penggarap yang tertulis itu berusaha sekuat tenaga ketika menyadari bahwa Raja Elbas sedang mengubah sifatnya. Keamanan kegagalannya mencoba membuat segala sesuatu di dalam tubuhnya meledak, tetapi hanya ledakan kecil yang terjadi sejak kubus tersebut menekan fungsi tersebut. Sekarang, Raja Elbas tertawa. Sudah kubilang aku membutuhkanmu hidup-hidup. Bagaimana aku bisa memanggil arsitek surgawi jika tidak? Kelahiran Pedang Iblis bab 2244 mendorong. Penggarap yang tertulis hanya menerima perintah, tetapi modifikasi yang diterapkan Raja Elbas pada tubuhnya melalui kubus halus mengungkapkan niatnya. Rencananya relatif sederhana. Raja Elbas ingin menggunakan koneksi yang dibagikan oleh penggarap tertulis dengan arsitek ilahi untuk memanggilnya di medan perang. Setidaknya, itulah yang Raja Elbas ingin makhluk aneh itu pahami. Raja Elbas memiliki rencana yang melampaui apa yang dapat dilihat oleh penggarap yang tertulis itu. Dia sebenarnya telah memastikan bahwa sensor makhluk aneh itu tidak dapat memahami apa yang ada dalam pikirannya. Raja Elbas tidak pernah menganggap serius lawannya. Fokusnya selalu tertuju pada master di balik kultivator yang tertulis. Dia harus mengelabui arsitek ilahi untuk mencegahnya melakukan tindakan balasan. Kultivator yang tertulis itu tidak berdaya di dalam kubus halus. Fungsinya masih aktif, namun tidak dapat mencapai energi lebih tinggi yang mengalir di dalam tubuhnya. Namun, perlindungan lain muncul ketika penghancuran diri menjadi tidak mungkin dilakukan. Kultivator yang tertulis fokus untuk menghilangkan energi yang lebih tinggi di dalam tubuhnya untuk menghalangi gangguan Raja Elbas, tetapi upaya tersebut ternyata sia-sia. Raja Elbas tampaknya telah mengetahui sepenuhnya tentang penggarap yang tertulis itu. Dia bahkan keluar dari tahap kuasi peringkat 10 palsunya untuk menghemat energi sambil terus memodifikasi lawannya.
Kilatan api emas dan kilatan terang keluar dari tubuhnya saat dia bertarung dan menang melawan berbagai pertahanan tersembunyi. Raja Elbas bahkan tertawa saat dia mengirimkan energi dan item ke dalam kubus halus. Kultivator yang tertulis melihat tubuhnya berubah di bawah modifikasi tersebut. Sebuah benih emas muncul di tengah peti anehnya, dan cahaya yang dipancarkannya mengambil alih warna putih yang dibawanya. Makhluk aneh itu perlahan memahami apa yang sedang terjadi, dan programnya memaksanya untuk memperingatkan arsitek ilahi. Namun, Raja Elbas telah menonaktifkan perangkat komunikasi apapun saat itu. Dia bahkan telah memasang filter pada hubungan bawaan antara dua keberadaan itu. Kamu akan menghancurkan seluruh organisasimu seperti ini. Kultivator yang tertulis itu berteriak setelah menyerah untuk menghentikan Raja Elbas. Apa ini? Raja Elbas tertawa. Apakah kamu sudah beralih ke pendekatan yang berbeda? Arsitek ilahi pasti berusaha sekuat tenaga bersamamu. Tidak mungkin ada kemenangan melalui jalan ini, jawab kultivator yang tertulis itu. Kamu hanya akan memperpendek umur temanmu. Akan sangat disayangkan jika beberapa dari mereka mati, jawab Raja Elbas dengan nada tidak meyakinkan. Apakah kamu ingin melihat kematian organisasimu? Kultivator yang tertulis itu bertanya. Langit dan bumi tidak akan membawamu ke langitnya meskipun kamu berhasil. Jadilah benda bertulis yang bagus dan tutup mulut, dengus Raja Elbas. Aku bekerja di sini. Anda gagal memahami apa yang Anda bawa ke dalam organisasi Anda, lanjut penggarap yang tertulis itu. Organisasiku, temanku, ejek Raja Elbas. Saya pikir arsitek ilahi membuat kesalahan ketika dia menerapkan fungsi ini. Anda harus menggunakan topik yang berbeda jika Anda ingin mendapat kesempatan untuk mengalihkan perhatian saya. Kamu tidak akan bisa melihat apa yang telah disiapkan langit dan bumi, kaisar, dan arsitek ilahi untukmu jika kamu terus melakukan ini, kata penggarap yang tertulis itu. Itu jauh lebih baik, puji Raja Elbas. Kau mencoba menggunakan rasa ingin tahuku untuk melawanku. Usaha yang bagus. Sayang sekali hal itu tidak berhasil melawanku, tidak untuk saat ini. Kultivator yang tertulis ingin berbicara lagi, tetapi garis emas tiba-tiba muncul di permukaannya dan membuat tubuhnya terbuka. Nuansa putihnya mencoba keluar, tapi kubus halus memaksanya memadat. Seringai Raja Elbas melebar saat dia memasukkan tangannya ke dalam kubus dan meraih bukaannya. Bayangan putih itu terus memadat selama proses tersebut, dan sebuah bola yang menyilaukan muncul di telapak tangannya ketika bola itu tiba di tengah-tengah dada penggarap yang tertulis itu. Inti yang bagus, komentar Raja Elbas. Hampir sia-sia jika menghancurkannya sebelum melakukan penelitian ekstensif. Jangan, kultivator yang tertulis itu bergumam dengan suara patah. Kematian, kamu, bawa, kematian, kita lihat saja nanti, seru Raja Elbas saat ekspresinya berubah serius. Kubus halus itu hancur dan berubah menjadi untaian energi yang mengalir di dalam bola yang membutakan itu untuk mengubah sifatnya. Penggarap yang tertulis juga hancur, dan kekuatannya menyatu menuju inti juga. Raja Elbas mengubah item itu beberapa saat sebelum mengangkat tangan. Gumpalan api kuasi peringkat 10 keluar dari telapak tangannya dan menjadi gelap hingga memperoleh sifat yang mirip dengan cairan hitam naga aneh itu. Langit bergetar saat Raja Elbas menuangkan api gelap itu ke dalam intinya. Sosok berwarna putih juga muncul di balik permukaannya, namun jaring oranye bersinar terang selama peristiwa tersebut. Jelas bahwa langit dan bumi tidak menyukai apa yang dilakukan Raja Elbas, tetapi reaksi mereka terlalu lambat. Raja Elbas bisa memadukan apinya dengan intinya sebelum melemparkan benda itu ke langit. Inti terus berubah selama penerbangannya. Pecahan berjatuhan dari langit saat langit dan bumi mencoba memaksakan diri melewati blokade, namun perjuangan mereka gagal membuahkan hasil. Inti yang rusak berubah arah sebelum mencapai langit. Ia berbalik terbang menuju jaring oranye dan menyatu dengan kainnya sebelum menghilang dari pesawat yang lebih tinggi. Para pemain utama di medan perang terdiam saat mereka menunggu untuk melihat apa yang telah dilakukan Raja Elbas. Pertarungan penting lainnya telah berakhir, jadi semua orang bisa fokus pada jaring oranye. Langit dan bumi berhenti berjuang setelah intinya memasuki jaring. Bala bantuan juga tidak meninggalkan langit lagi saat mereka menunggu untuk melihat apa yang disebabkan oleh Raja Elbas. Jaring mulai berubah warna. Warnanya tetap oranye, tetapi warna gelap meresap ke dalamnya dan membentang hingga garis-garis hitam meluas ke seluruh permukaannya. Intinya adalah memodifikasi pertahanan penguasa lama tanpa merugikan mereka sedikitpun. Raja Elbas tidak cukup gila untuk membiarkan langit dan bumi bergabung dalam medan perang lagi. Namun, rencananya tidak jauh dari itu. Lampu yang mulai menghilang kembali muncul. Sosok humanoid muncul di balik permukaan langit, dan semua orang bisa melihat betapa jumlahnya jauh lebih banyak sekarang. Hal yang sama berlaku untuk sosok aneh lainnya. Bentuk raksasa dan non-humanoid telah muncul tepat di belakang langit dan hampir memenuhi seluruh permukaannya. Jaringnya bergetar pada saat itu. Gelombang kejut menyebar ke seluruh langit tanpa menimbulkan kerusakan apapun.
Dampaknya menyerang aspek yang lebih dalam dari materi tersebut, dan beberapa pemimpin pasti merasa terkejut ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Pembudidaya istimewa, avatar, dan benda raksasa dengan sifat berbeda perlahan merembes keluar dari langit. Proses tersebut jelas bertentangan dengan keinginan mereka karena mereka semua berjuang untuk tetap berada di dalam lapisan putih, namun mereka tampaknya tidak mampu melawan kekuatan yang mendorong. Jaring tersebut melepaskan getaran lain ketika gaya dorong yang dihasilkan oleh gelombang kejut menyebar. Aset yang tak terhitung jumlahnya menemukan lebih banyak tubuh mereka meninggalkan langit di bawah kekuatan itu, dan tidak ada yang mereka lakukan yang tampaknya mampu menghentikan proses tersebut. Raja Elbas memasang ekspresi puas saat dia melihat langit memuntahkan asetnya. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi medan perang dan membentang di kehampaan, tapi dia tidak peduli. Dia tidak akan membiarkan langit dan bumi melakukan apa yang mereka inginkan selama pertempuran terakhir. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2245 Kebangkitan. Nuh berteleportasi ke samping Raja Elbas tanpa berkata apa-apa. Yang terakhir juga tetap diam, dan keduanya membatasi diri untuk menonton saat langit melepaskan semua ahli dan aset yang dikandungnya. Lebih baik seperti ini, kan? Raja Elbas akhirnya bertanya. Kami tidak ingin terlalu terpaku pada rencana Caesar. Aku sudah lama tidak mempertimbangkan nasibnya, desah Noah. Dia mungkin sudah memperkirakan hal seperti ini, tapi siapa peduli? Kami akan bertindak sesuka kami. Itulah inti dari organisasi ini, kata Raja Elbas. Apakah kamu membela para maniak sekarang, goda Nuh? Apakah menurut Anda seorang kultivator biasa akan memilih untuk menciptakan semua ini? Raja Elbas bertanya. Noah menyeringai saat cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pandangannya. Kebanyakan dari mereka adalah avatar, senjata sekali pakai, dan makhluk aneh, yang menciptakan lingkungan putih secara keseluruhan. Tetap saja, lingkaran cahaya itu tidak menghalangi Nuh dan yang lainnya untuk menemukan para penggarap yang memiliki hak istimewa. Apakah kamu yakin ini semuanya? Noah bertanya sambil mencoba mengevaluasi kekuatan tentara. Hanya satu dari mereka yang memiliki peluang untuk menolak ciptaanku, Raja Elbas mengumumkan sambil melirik ke arah bangunan besar yang melayang melewati langit. Dia ada di sini, jadi bisa dikatakan ini semua orang. Noah mengikuti garis pandang Raja Elbas. Dia sedang mempelajari kastil raksasa yang memiliki 9 menara yang berputar mengelilingi struktur utamanya. Bagian atasnya menampilkan balkon yang luas, dan seorang wanita parubaya sedang duduk tepat di tengahnya. Aura panggung kokoh yang terpancar dari wanita itu begitu intens dan familiar. Raja Elbas tidak mungkin gagal untuk mengenalinya, dan naluri Nuh juga membantunya menemukan jawaban. Wanita parubaya di balkon hanyalah arsitek ilahi. Dia telah mengganti matanya dengan kristal putih, dan rambut hitam panjangnya tampak hidup saat berkibar di belakang punggungnya. Arsitek ilahi memasang ekspresi menyendiri. Dia sepertinya tidak bisa melihat ke sekeliling, tetapi Nuh dan Raja Elbas merasakan bahwa perhatiannya tertuju pada mereka. Dia memperhatikan mereka, dan matanya yang aneh juga membawa sedikit gangguan. Dia benar-benar gila, Raja Elbas tertawa, dan Nuh tidak bisa menahan senyumnya sambil melanjutkan pemeriksaannya. Arsitek ilahi bukan satu-satunya ahli besar yang meninggalkan angkasa. Nuh dapat menemukan 4 aura yang sangat kuat yang berhasil menonjol dari pasukan lainnya, dan matanya bertemu dengan mata mereka selama beberapa detik. Mereka kuat, pikir Nuh secara naluriah, dan masalahnya tidak berakhir di situ. Langit dan bumi telah mengumpulkan aset untuk seluruh era, dan mereka juga telah menyesuaikannya dengan berbagai ancaman yang muncul di tingkat yang lebih tinggi. Beberapa aset jelas tidak lengkap, tetapi aset lainnya sangat kuat. Noah dapat melihat avatar peringkat 9 dipicu oleh energi yang lebih tinggi yang dapat beradaptasi dengan lawan mereka. Seluruh kawanan makhluk mirip serangga dengan berbagai macam serangan, dan raksasa yang membawa kekuatan yang tak terduga. Sosok ketiga muncul di samping Nuh dan Raja Elbas, dan bau darah memenuhi area tersebut. Alexander memeriksa medan perang selama beberapa detik, tetapi tangannya akhirnya terangkat untuk menepuk bahu Raja Elbas. Itu cerdas, Alexander mengumumkan dengan suara kasar. Kamu kotor, Raja Elbas mendengus sambil membakar noda darah yang mencemari bahunya. Dan lapar, lanjut Alexander. Setidaknya ada makanan sekarang. Saya juga akan bersenang-senang sebelum melakukan yang besar, tambah Noah. Kami tidak bisa membiarkan tentara kami melawan begitu banyak lawan. Sebaiknya membiarkan mereka menanganinya sendiri. Suara iblis surgawi bergema di area tersebut sebelum sosoknya muncul di sisi Nuh. Apakah kamu sudah memilih lawanmu? Nuh bertanya. Aku masih berpikir, ungkap iblis ilahi. Sementara itu, aku akan minum. Saya punya teman kencan di kastil, kata Raja Elbas. Kami tahu, desah Noah. Aku lebih mengkhawatirkan maniak lainnya. Bukankah dia mengalami mimpi yang berhubungan dengan pedang? Alexander bertanya-tanya sambil melirik Sword Saint. Dia akan bangun, seru Noah. Dia tidak akan tetap tertidur ketika daratan terbangun. Alexander dan Divine Demon melirik ke daratan, tetapi Nuh dan Raja Elbas tidak mau menoleh.
Mereka tahu apa yang sedang terjadi bahkan tanpa mengirimkan gelombang mental mereka ke arah itu. Raja Elbas jelas tahu apa akibat dari tindakannya, dan Nuh sangat memahami daratan itu. Aura baru yang tak terhitung jumlahnya telah memenuhi alam yang lebih tinggi, dan kebanyakan darinya berat. Tingkat bahaya umum di medan perang telah berlipat ganda. Pasukan langit dan bumi tidak dapat mencapai jumlah dan kualitas tersebut bahkan pada tahap awal pertarungan, dan naluri daratan bereaksi terhadap perubahan tersebut. Daniel dan Fight telah melakukan yang terbaik, namun sepertinya tidak ada yang berhasil lagi. Gempa bumi menyebar ke seluruh daratan saat makhluk itu merasakan ancaman yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di dunia dan bersiap untuk bertarung. Seluruh susunan pertahanan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk ditempatkan meluas dan bersinar dengan banyak cahaya saat geraman yang dalam keluar dari daratan dan membuat seluruh bidang yang lebih tinggi berguncang. Banyak bangunan hancur meskipun itu adalah item peringkat 9 yang sesuai. Perhatian semua orang tertuju pada makhluk itu, dan Raja Elbas melirik ke arah Nuh hanya untuk mendengus ketika dia mengangkat bahunya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Nuh bertanya. Saya juga akan kesal jika saya memiliki banyak bangunan tak berguna di punggung saya. Aku tidak percaya kamu benar-benar membuat kami membangun benda itu, ejek Raja Elbas. Jangan kasar terhadap rumah kita, tegur Alexander. Kenapa aku mencoba? Raja Elbas menghela nafas. Ayo, Noah tertawa. Kami punya tindakan pencegahan untuk ini. Maksudmu aku membuat tindakan pencegahan untuk ini, koreksi Raja Elbas. Itu tidak sepenuhnya benar, suara Curse Reality bergema di area tersebut saat dia muncul di atas grup. Kamu masih harus mengandalkan dimensiku. Dan di pusat kekuatanku, Grid Builder menambahkan sambil berteleportasi di sebelah Curse Reality. Di mana babi saat kita butuh lelucon? Iblis ilahi bertanya-tanya. Ia masih marah setelah pertempurannya, ungkap Noah, dan maksud saya secara harfiah. Saya pikir ia perlu waktu untuk pulih. Panggil si maniak teh, perintah Raja Elbas. Beliau berteleportasi di depan Raja Elbas sebelum Nuh bisa melakukan apapun. Pakar tersebut membuka matanya untuk memeriksa daratan sebelum berbalik untuk berbicara dengan kelompok tersebut. Apakah sudah waktunya? Iya, kata Nuh. Simpan prasasti dan yang lainnya. Kami akan membutuhkannya segera. Saya tidak akan bisa langsung membantu jika saya melakukan itu, beliau memperingatkan. Tidak apa-apa, Noah meyakinkan. Semuanya akan berubah menjadi berantakan. Saya yakin kekuatan langit dan bumi tidak tahu bagaimana cara bergerak di dalamnya. Mereka mungkin sudah lupa, Alexander terkekeh. Bahkan jika mereka ingat bagaimana melakukannya, kata iblis ilahi, kekacauan kita bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh para kultivator ini. Raja Elbas memutar matanya sebelum membisikkan kata baik yang sederhana. Aku akan mulai kalau begitu, seru beliau sebelum berbalik ke daratan lagi dan membuka matanya. Semua struktur dan prasasti di sekitar daratan perlahan berubah menjadi halus dan meluncur melewati struktur pusat. Makhluk itu terlalu besar untuk memungkinkan mereka lewat dengan cepat, tetapi peristiwa lain terjadi sebelumnya pada waktu yang sama. Cahaya perak menyala di salah satu ujung daratan. Sword Saint menggelengkan kepalanya saat dia melirik ke arah makhluk yang gemetaran dan bangunan yang melewatinya. Kamu ingin menunjukkan pedang macam apa dirimu, bisik Sword Saint. Aku akan membantumu. Sword Saint menyentuh daratan pada saat itu, dan aura peraknya menyebar ke permukaan yang gelap. Prosesnya berlanjut hingga ujung-ujung makhluk itu menyala dan mengeluarkan ketajaman tebal yang memenuhi seluruh bidang yang lebih tinggi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2246, Kekacauan. Daratan mengeluarkan geraman yang mendorong pertahanan Curse Reality dan memaksanya untuk bergabung dalam adegan tersebut. Sang ahli terbang menuju pusat bidang yang lebih tinggi dan menghilang ke dalam ciptaannya untuk menerapkan perubahan yang dapat membantu mereka bertahan dalam kebangkitan. Sementara itu, Sword Saint memasang ekspresi gembira saat auranya beresonansi dengan ketajaman daratan. Kelahiran pedang baru mengisi keberadaannya dengan kekuatan dan membantunya memperkuat peningkatan yang dicapai melalui terobosan tersebut. Pasukan langit dan bumi tetap diam selama peristiwa-peristiwa yang menghancurkan dunia itu. Para pemain utama di sisi itu menatap dingin ke berbagai lawan mereka, tapi mereka tidak bergerak. Mereka menunggu para penguasa memberi perintah atau medan perang berubah, tetapi pihak Nuh tidak bersikap tenang. Naga dan binatang ajaib yang dimodifikasi menyuarakan raungan dan tangisan yang menyatu dengan geraman daratan. Makhluk-makhluk itu tidak bisa diam terlalu lama ketika pesawat yang lebih tinggi telah penuh dengan target yang mereka rancang, dan mereka segera melancarkan serangan besar-besaran. Kedua naga tingkat atas melesat ke arah aura ancaman terdekat, dan bawahan mereka menirunya. Sisi langit dan bumi tidak bisa diam lagi pada saat itu, dan pertempuran besar pun dimulai. Nuh, Raja Elbas, Iblis Ilahi, Alexander, dan yang lainnya tidak membutuhkan perintah lagi. Bentrokan pertama mengakhiri percakapan mereka dan membuat mereka berteleportasi untuk bergabung ke medan perang. Alexander tertawa terbahak-bahak saat dia muncul di area yang penuh dengan aset peringkat 8 yang memancarkan energi langit dan bumi.
Mereka tidak lebih dari avatar kultivator yang lebih lemah yang cukup beruntung untuk bertahan dalam pertukaran sebelumnya, namun hidup mereka berakhir pada saat itu juga. Para avatar dan penggarap melihat tubuh mereka layu begitu Alexander muncul di antara mereka. Kehadiran hibrid peringkat 9 biasanya akan membuat mereka hancur seketika, tapi Alexander punya rencana yang jauh berbeda. Gelombang energi meninggalkan avatar dan penggarap berkumpul menuju Alexander. Dia menyerap semua aset yang dimilikinya dalam 1 detik sebelum memindahkan dirinya dan meninggalkan cangkang yang tersebar ke dalam kehampaan. Pemandangan serupa terjadi beberapa kali di alam yang lebih tinggi. Alexander tidak peduli dengan level atau sifat lawannya. Dia menginginkan makanan, jadi dia berteleportasi ke berbagai area yang mudah dieksploitasi untuk mengisi ulang cadangan energinya. Pihak langit dan bumi tidak bisa membiarkan Alexander melakukan apa yang dia inginkan. Para kultivator yang memiliki hak istimewa harus mempertahankan keunggulan jumlah yang sangat besar untuk memperkuat posisi kemenangan mereka. Jadi salah satu dari mereka maju ke depan untuk menghentikan bibrida tersebut. Alexander hendak berteleportasi setelah melahap 1 peleton ahli yang lebih lemah, tetapi danau yang berapi-api tiba-tiba memenuhi sekelilingnya dan mengganggu tekniknya. Beberapa sosok bahkan keluar dari api itu sementara seorang kultivator yang memiliki hak istimewa di panggung padat turun ke arahnya. Kamu harus menghormati aturan di medan perang, wanita tua yang menciptakan api mengumumkan sambil melayang di atas Alexander. Kenapa kamu tidak melawanku? Wanita itu mengangkat tangannya untuk mengeluarkan api di telapak tangannya, tapi nyala api tiba-tiba keluar dari danau dan menutupi sisi tubuhnya. Pertahanan itu langsung meledak dan memaksanya untuk melirik ancaman baru, dan ekspresinya menjadi gelap ketika dia melihat sosok humanoid kekar. Kenapa kamu tidak melawanku? Wilfred tertawa sambil menekuk kakinya dan menarik lengan besarnya untuk bersiap menghadapi serangan lainnya. Wanita tua itu mendengus, dan kekesalannya semakin bertambah ketika dia menyadari bahwa Alexander telah meninggalkan danau. Dia telah meninggalkan kesempatannya untuk menjebak sang ahli, tetapi dia memiliki niat untuk melampiaskan perasaannya pada Wilfred. Nuh meniru Alexander, meskipun serangannya lebih tepat. Dia menembak melalui medan perang, melepaskan kekuatan penuh dari teknik gerakannya untuk mencapai target kuat yang pasti akan menimbulkan masalah bagi pihaknya. Daerah yang melewati langit memiliki banyak ahli dari pihak langit dan bumi. Mereka kekurangan aset dari pasukan Nuh, jadi dia bisa mengeluarkan seluruh kekuatan penghancurnya tanpa khawatir akan melukai rekan-rekannya. Noah muncul di depan avatar raksasa yang berbau energi lebih tinggi. Hukum kekacauan merembes keluar dari sosoknya yang sangat besar dan beradaptasi dengan pengaruh Nuh untuk menciptakan serangan parsial. Tetapi serangkaian garis hitam tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Knight menyuarakan teriakan kesal ketika menyadari bahwa serangannya tidak dapat memotong avatar dari sisi ke sisi, tetapi serangannya tidak berakhir di situ. Pterodaktil telah menanam benih di dalam raksasa yang dengan cepat menghasilkan akar yang meluas. Kehancuran Nuh muncul dari akar tersebut dan membantu cabang parasit berkembang. Avatar itu segera mendapati bagian dalamnya dipenuhi dengan kehadiran berbahaya itu, dan pancarannya meredup saat energinya yang lebih tinggi menghilang. Balvan, suara nyaring bergema di area tersebut saat banyak kehadiran muncul di sekitar Nuh. Nuh dapat merasakan bahwa sekelompok kecil pembudidaya yang memiliki hak istimewa mencoba mengepungnya. Tetapi senyuman dingin muncul di wajahnya ketika aura familiar menunjukkan kekuatannya di tepi kesadarannya. Para penggarap yang memiliki hak istimewa ingin berbicara. Tetapi gelombang energi merah tua tiba-tiba menyelimuti seluruh area dan memaksa mereka untuk mengeluarkan kemampuan pertahanan terbaik mereka. Noah juga berada di tengah-tengah penyerangan, tapi bahan bakar itu sepertinya tidak mampu melukainya. Kamu harus membiarkan iblis berperilaku seperti iblis, desa iblis ilahi saat dia berteleportasi ke area tersebut, tetapi perhatiannya segera tertuju pada tangannya yang bebas. Terlalu banyak tenaga lagi. Tim kultivator yang memiliki hak istimewa menunjukkan wajah dingin saat melihat iblis ilahi. Ketakutan juga meresap ke dalam ekspresi mereka. Mereka 5 lawan 1, tapi tak satu pun dari mereka merasa percaya diri dalam pertarungan. Mereka sebenarnya menyukai bagaimana Nuh memutuskan untuk pergi selama kekacauan itu daripada membantu temannya. Arsitek ilahi sepertinya tidak peduli sama sekali dengan medan perang. Dia menekankan jari-jarinya ke lantai untuk mengaktifkan beberapa formasi sebelum mengabaikan lingkungan. Perhatiannya tertuju pada sosok emas yang mendekati kastilnya dengan tenang. Raja Elbas memiliki benda-benda bertulis yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, dan dia mengutak-atik semuanya. Dia mempunyai banyak prasasti yang harus ditangani, dan kota oranye juga membutuhkan perhatian penuhnya, tapi dia tidak akan bisa fokus pada prasasti itu dalam waktu dekat. Raja Elbas mendarat di balkon tanpa mengambil barang-barang bertuliskannya. Dia menerapkan rencana dan taktik akhir, dan arsitek ilahi tampaknya menghormati proses tersebut. Ekspresi sombong sebenarnya muncul di ekspresinya karena dia menyelesaikan prosesnya lebih cepat darinya. Aku hampir selesai, ejek Raja Elbas sambil terus memberi perintah dan menetapkan prioritas.
Para idiot itu akan mati seketika tanpa ini. Anda menunjukkan barang-barang Anda kepada saya, seru arsitek surgawi. Arogansi seperti itu. Saya tahu Anda sedang belajar cara melawannya, jawab Raja Elbas. Jadi, kenapa kamu menunjukkannya kepadaku? Arsitek ilahi bertanya. Saya bisa membuat counter sebelum Anda dapat menghubungi saya. Tapi kamu tidak, Raja Elbas terkekeh. Bahkan kastilmu tidak melakukan sesuatu yang spesifik. Kamu tahu bahwa aku tidak akan memberimu waktu untuk bertindak. Jari-jari arsitek ilahi gemetar, namun serangkaian retakan tiba-tiba menyebar di lantai balkon. Api emas merembes keluar dari celah itu, dan kekuatan Raja Elbas meluas di area tersebut bahkan jika dia terus fokus pada itemnya. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut dengan ini? Arsitek ilahi bertanya. Aku akan kecewa jika kamu melakukannya, Raja Elbas mengungkapkan saat dia akhirnya mengambil benda yang tertulis di tangannya dan fokus pada lawannya. Aku baru saja menyatakan bagaimana kamu tidak akan punya waktu untuk mempengaruhi medan perang saat bertarung denganku. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2247 Makanan. Banyak pemain besar tidak bergabung dalam medan perang bahkan setelah kekacauan terjadi. Para kultivator dengan hak istimewa terkuat memeriksa area tersebut sambil menunggu sesuatu yang berarti terjadi. Selain itu, mereka merasa perlu untuk mengendalikan daratan untuk saat ini. Arsitek ilahi telah menyiapkan serangkaian tindakan pencegahan untuk daratan tersebut. 9 menara di sekitar kastilnya terbuka saat dia sibuk berbicara dengan Raja Elbas, dan peleton kecil yang dilengkapi dengan senjata bertuliskan keluar dari sana. Peleton tersebut tidak hanya memiliki penggarap. Beberapa telah mengukir manusia atau makhluk berbeda yang terbuat dari formasi dan prasasti. Selain itu, item mereka memungkinkan mereka menciptakan penghalang halus yang meningkatkan teknik pergerakan mereka. Peleton tersebut menembak melalui medan perang dan menghindari semua perkelahian kecil di jalur mereka. Bahkan para naga sepertinya tidak dapat merasakannya saat mereka terbang melintasi kehampaan untuk berkumpul menuju daratan. Sword Sein tidak peduli dengan lawan yang datang. Beberapa aura peringkat 9 memenuhi penghalang halus itu, tetapi sang ahli tidak mempermasalahkannya. Seluruh perhatiannya tertuju pada daratan, dan kegembiraannya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya ketajaman yang muncul darinya. Dengarkan nalurimu, pedang yang baru lahir, bisik Sword Sein. Rasakan sifatmu mengambil alih kehebatanmu. Biarkan sifat itu mengisi seluruh struktur tubuhmu dan mengekspresikan kekuatannya yang sebenarnya. Penduduk daratan sepertinya bisa memahami kata-kata Sword Sein. Geraman lain keluar dari permukaannya yang gelap, tapi tangisan itu tidak membawa kekerasan yang sama seperti sebelumnya. Hampir damai dan tenang, Sword Sein menepuk daratan saat semakin banyak auranya mengalir ke dalamnya. Kekuatannya tidak pernah menyatu dengan makhluk itu. Dia hanya bertujuan untuk membangkitkan semua aspek berbeda yang selaras dengan jalannya. Daratan mulai bergerak dengan sendirinya. Susunan prasasti dan berbagai struktur masih meluncur melalui tubuhnya, tapi itu tidak mempengaruhi tindakannya. Makhluk itu mulai berbalik ke arah aura terkuat yang melayang melewati langit, dan seluruh alam yang lebih tinggi mengalami perubahan itu. Daratannya sangat luas, sehingga pergerakan sekecil apapun dapat menimbulkan angin kencang dan badai besar yang meluas ke segala arah. Realitas terkutuklah harus bekerja ekstra keras untuk mengarahkan angin kencang itu dan mengirimkannya ke area yang tidak akan melukai pertahanan atau bawahannya. Badai menghilang setelah meninggalkan daratan untuk berteleportasi ke dekat langit. Para ahli di sana terlalu kuat untuk terpengaruh oleh peristiwa tersebut, namun beberapa bawahan yang lebih lemah menjadi mangsa angin kencang tersebut. Para penggarap istimewa yang lebih kuat tidak punya waktu untuk membantu bawahan mereka. Daratan bergerak untuk menunjuk ke arah mereka. Mereka tidak bisa mengabaikan ancaman itu, terutama karena kekuatannya terus meningkat saat Sword Sein membangkitkan kemampuannya. Tim arsitek ilahi akhirnya tiba di wilayah daratan. Penghalang halus mereka memungkinkan mereka menembus pertahanan realitas terkutuklah dan mendekati makhluk itu, tapi mereka tidak berani mendarat di atasnya. Peleton mengambil posisi tertentu untuk mengelilingi daratan sebelum mengungkapkan benda-benda tertulis tertentu yang dimaksudkan untuk melawan ketajamannya. Aset terkuat di tim tersebut menghancurkan dirinya sendiri untuk menghasilkan gelombang energi besar yang digunakan rekan mereka untuk membuat senjata mirip meriam dan mengarahkan mereka ke makhluk. Meriam siap melepaskan kekuatannya hanya dalam hitungan detik, namun peleton tidak segera menggunakannya untuk menyerang daratan. Berbagai aset juga dihancurkan sendiri untuk menambah energi pada penghalang dan menstabilkan pijakan senjata. Pendekatan arsitek ilahi tidak mempunyai ruang untuk belas kasihan. Dia telah menciptakan peleton-peleton itu dengan tujuan mengubah mereka menjadi senjata. Dan kekuatan yang mereka pancarkan memaksa beberapa pemimpin pasukan Nuh untuk mengalihkan perhatian mereka pada mereka. Meriam dan penghalang menciptakan 9 susunan prasasti tingkat atas yang berbeda yang melayang di sekitar daratan. Mereka tidak hanya kuat, makna yang dibawa oleh aura mereka menggoyahkan ketajaman makhluk raksasa itu dan memperlambat kebangkitannya. Sword Sein tidak peduli dengan hambatan itu.
Dia terus berbicara dengan daratan dan mengirimkan energinya untuk menjelaskan cara menggunakan kemampuan tertentu. Pikirannya bahkan tidak bisa melihat sisa medan perang saat dia merawat pedang baru itu. Meriam juga tidak mempedulikan Sword Sein. Mereka menunggu susunannya stabil sebelum melepaskan energinya. Suara gemuruh memenuhi bidang yang lebih tinggi ketika pilar-pilar biru tua keluar dari senjata-senjata itu dan menyatu menuju daratan. Serangannya sangat besar, tapi tidak seberapa jika dibandingkan dengan luas daratan. Namun, arsitek ilahi tidak pernah berencana untuk menghancurkan makhluk itu hanya dengan kekuatan belaka. Pilar-pilar biru tua itu hancur dan berubah menjadi untayan energi kecil yang tak terhitung jumlahnya sebelum bisa menyentuh daratan. Banyak garis itu terbang ke arah yang berbeda dan menyatu hingga terbentuk struktur seperti jaring yang mengelilingi makhluk raksasa itu. Lebih banyak kekuatan mengalir ke jaring pada saat itu. Bola mulai mengembang di setiap persimpangan saat 9 senjata hancur untuk mengirimkan keseluruhan energinya ke struktur tersebut. Tidak butuh waktu lama sebelum penghalang halus muncul di sekitar jaring dan melindunginya dari serangan yang datang. Sementara itu, berbagai bidang terus mengumpulkan kekuatan dan mempersiapkan serangan yang tampaknya mampu mempengaruhi seluruh bidang yang lebih tinggi. Sword Sein adalah satu-satunya ahli yang saat ini berdiri di daratan, namun jaring tersebut akhirnya menyelimuti prasasti dan bangunan yang belum meninggalkan auranya. Daniel, Fight, dan para ahli lainnya yang telah kembali ke rumah mereka untuk beristirahat mendapati diri mereka berada di dalam penjara biru tua itu. Mereka tidak memiliki cukup energi untuk menangkis serangan yang datang, dan mereka akan berjuang untuk melawan bahkan pada puncak kekuatan mereka. Namun mereka tetap meninggalkan posisinya untuk membantu melindungi daratan. Serangkaian pedang perak muncul di sekitar sosok mereka segera setelah mereka mencoba mempengaruhi pertukaran yang akan terjadi. Daniel dan yang lainnya melihat energi Sword Sein menghalangi jalan mereka, tapi mereka hanya menemukan ketenangan dalam kejadian itu. Mereka memahami bahwa mereka dapat menyerahkan masalah ini kepada pemimpin mereka. Sungguh pemandangan yang tidak sedap dipandang. Sword Sein menghela nafas sambil melirik ke arah jaring. Apakah menurutmu penghalang cukup untuk menjebak pedang? Jaring itu melepaskan akumulasi energinya segera setelah Sword Sein selesai berbicara. Sinar biru tua yang tak terhitung jumlahnya keluar dari berbagai bidang dan berkumpul di daratan. Serangan itu mendarat di permukaan gelapnya dengan mudah dan beberapa ledakan terdengar. Menjadi mustahil untuk melihat daratan karena banyaknya ledakan yang memenuhi permukaannya. Jaring tersebut berhasil melancarkan serangan, namun gaya tarik yang sangat besar tiba-tiba membuat seluruh struktur berwarna biru tua berguncang. Asap yang dikeluarkan selama ledakan menghilang dan memperlihatkan daratan yang utuh sempurna. Makhluk itu menyerap seluruh kekuatan yang tersisa di permukaannya sebelum menyuarakan raungan keras yang membuat jaringnya bergetar lagi. Lanjutkan, Sword Sein tertawa. Tunjukkan pada mereka pedang macam apa kamu ini. Daratan tersebut tidak membutuhkan Sword Sein untuk mengulangi perintah itu. Raungan lain keluar dari permukaan yang gelap, dan beberapa suara mendesis bercampur dengan teriakan itu. Sword Sein mengangguk sambil melirik ke arah jaring. Senyum puasnya mengisyaratkan sesuatu. Tetapi sebagian besar ahli yang melihat pemandangan itu mendapati diri mereka tidak dapat memahami apa maksud ekspresi itu. Jawabannya tiba di detik berikutnya. Seluruh jaring meledak menjadi badai energi biru tua yang menciptakan banyak tornado saat berkumpul menuju daratan. Peleton arsitek ilahi telah berubah menjadi makanan bagi makhluk raksasa itu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2248, Tekad. Bukan rencana yang bagus, komentar Raja Elbas sambil memeriksa hasil penyerangan di daratan. Meskipun aku yakin kamu hanya menguji kreasi kami. Mengapa kamu merasa perlu berbicara jika kamu sudah mengetahui jawabannya? Arsitek surgawi menghela nafas sebelum melambaikan tangannya. Lantai balkon yang retak dengan cepat diperbaiki dan menekan api emas yang keluar dari berbagai celah. Beberapa ubin bahkan ditingkatkan dan disesuaikan dengan kekuatan Raja Elbas selama proses tersebut. Kastil itu tidak tinggal diam setelah jawaban arsitek ilahi. 9 menaranya berputar sendiri hingga menunjuk ke daratan. Beberapa prasasti menyala di permukaannya saat keseluruhan strukturnya berubah menjadi halus dan memungkinkan mereka menembak dengan kecepatan tinggi melalui bidang yang lebih tinggi. Bisa ditebak, ejek Raja Elbas sebelum menjentikkan jarinya. Bagian dari kota yang sekarang berwarna emas yang telah berubah menjadi halus karena kekuatan Pelio lolos dari teknik tersebut dan terbang mengelilingi daratan untuk mencapai lintasan menara. Beberapa bangunan mengisi kekosongan dan mendapatkan kembali struktur kokohnya, menciptakan penghalang yang menempati 1/5 dari medan perang. 9 menara mencoba terbang melewati blokade, tetapi penghalang halus muncul di jalur mereka sebelum mereka dapat mencapai bangunan tersebut. Raja Elbas telah bersiap menghadapi serangan mendadak itu dan telah melakukan tindakan balasan yang sesuai. Penghalang halus itu tampak mustahil untuk ditembus menaranya, namun bangunan arsitek ilahi tidak menyerah begitu saja. Mereka memutar diri mereka lagi sebelum menyebar ke blokade struktur emas dan memanggil kekuatan mereka.
Kesembilan menara tersebut menciptakan 9 perisai oval berbeda yang meluas dari permukaannya dan mengisolasi area aman di mana berbagai aset dapat mengerahkan berbagai formasi pertempuran. Lebih banyak makhluk bertulis, benda, dan penggarap sebenarnya meninggalkan menara untuk mendirikan bengkel tempat mereka menyiapkan prasasti dan senjata. Mereka adalah tim yang tepat yang bertindak secara independen tanpa pengawasan arsitek ilahi. Raja Elbas tidak kalah di bidang itu. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya diblokade terbuka untuk memperlihatkan seluruh kumpulan binatang ajaib dan avatar yang dimodifikasi yang tidak ragu untuk menembak ke depan. Pertempuran yang berantakan segera terjadi. Pasukan Raja Elbas menyerang secara sembarangan dan mengandalkan pengaruh bangunan di belakang mereka untuk menghindari serangan mematikan. Sementara itu, aset arsitek ilahi berfokus pada pertahanan dan serangan balik sambil menyesuaikan serangan mereka terhadap ancaman. Tidak ada yang berani mempengaruhi bagian medan perang itu. Kedua belah pihak membiarkan Raja Elbas dan arsitek ilahi mendapatkan tantangan pribadi mereka sementara mereka fokus pada pertarungan lainnya. Noah dan Alexander terus menebar kekacauan di medan perang. Alexander terutama bertujuan untuk menyerap energi, sementara Nuh mencoba menghancurkan sasaran strategis untuk membantu menahan kerugian. Upaya mereka jelas menambah kekacauan di medan perang. Para ahli di pihak langit dan bumi merasa tidak mampu mengerahkan seluruh diri mereka ke dalam pertarungan karena Nuh dan Alexander dapat datang untuk menyelamatkan nyawa mereka kapan saja. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi pihak Nuh, namun kelemahan jumlah seringkali menghalangi bawahan Nuh untuk mengeksploitasi situasi tersebut. Semua orang melakukan yang terbaik, tetapi kekuatan langit dan bumi tampaknya benar-benar tidak ada habisnya. Pasukan langit dan bumi adalah lautan terang yang mampu menutupi keseluruhan bidang yang lebih tinggi. Area yang melewati langit terasa sesak karena banyaknya aset yang tersimpan di sana. Aset terkuat dalam angkatan bersenjata hanya memperburuk situasi. Berbagai penggarap istimewa, struktur, peleton khusus, dan avatar raksasa membutuhkan ruang yang luas untuk mengekspresikan kekuatan mereka, yang secara alami mempengaruhi bawahan mereka. Namun demikian, aset-aset tersebut segera mempunyai masalah baru yang harus ditangani. Noah terbang ke kiri dan ke kanan, menggunakan Knight untuk melancarkan serangan mematikan dan menanam benih yang melahirkan cabang parasit. Tidak butuh waktu lama sebelum banyak hutan yang terbuat dari akar korosif menguasai berbagai bagian medan perang. Parasit tersebut memiliki niat untuk berkembang selama ia menemukan energi. Dan Nuh mengalihkan sebagian besar potensinya ke pikirannya untuk menahan tekanan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan tersebut. Parasit tidak hanya menyebarkan kehancuran. Noah menambahkan berbagai aspek dunianya ke pabrik untuk meningkatkan sifat korosif dan pertahanannya. Akarnya akhirnya meluncurkan tebasan, menyebarkan cairan berwarna merah tua dan ungu tua, dan mengeluarkan sinar yang terbuat dari materi gelap yang merusak. Parasit itu menggunakan berbagai kekuatan secara bebas, tanpa membahayakan strukturnya, tetapi Nuh harus menghadapi tekanan berat saat ia berkembang. Noah tidak peduli dengan tekanan yang menimpa pikirannya. Dia menggunakan seluruh pengalamannya untuk mengimbangi kekuatan besar itu. Dia berubah menjadi bayangan tak tersentuh yang terbang kemana-mana di medan perang untuk mengumpulkan energi dan menanam lebih banyak benih. Tak perlu dikatakan lagi, Nuh sudah lebih dari cukup untuk membalikkan keadaan pertempuran itu. Dia selalu unggul dalam membunuh makhluk yang lebih lemah, terutama di lingkungan yang kacau, dan satu-satunya yang mampu menghentikannya tidak mampu melakukan intervensi. Salah satu dari 4 penggarap istimewa yang menonjol selama pemeriksaan Nuh akhirnya memutuskan untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh akar yang meluas. Pria berpenampilan muda itu menyilangkan lengannya saat dia berteleportasi ke salah satu hutan terluas. Dan gelombang kekuatan sederhana yang dikeluarkan oleh sosoknya berhasil mengubahnya menjadi debu. Kultivator yang memiliki hak istimewa tidak berhenti di situ. Dia berteleportasi ke depan hutan lain untuk membasmi parasit tersebut, tetapi cahaya kekuningan tiba-tiba muncul di antara dia dan akarnya. Kamu tampaknya terlalu kuat untuk dibiarkan sendirian, pembangun hebat mengumumkan sambil berteleportasi ke hadapan penggarap yang memiliki hak istimewa. Pakar yang tampak muda itu melirik Grid Builder sebelum fokus pada struktur raksasa di bawahnya. Pembangun hebat sedang duduk di atas piramida besar yang berbau kekuatan tingkat atas yang penuh dengan berbagai makna. Mata abu-abu dingin dari kultivator yang memiliki hak istimewa itu dengan cepat kembali ke Grid Builder sebelum gelombang kejut meninggalkan sosoknya. Namun, beberapa batu bata di piramida bergerak untuk memperlihatkan celah yang menyerap energi itu dan membatalkan serangan. Mengapa kita tidak pindah ke tempat lain dan membiarkan akarnya berkembang? Grid Builder bertanya sambil tersenyum tenang. Kultivator yang memiliki hak istimewa tetap diam saat dia mengulurkan tangan ke depan untuk menunjuk ke piramida. Energi abu-abu berkumpul di depan jari-jarinya untuk menciptakan bola kecil yang dengan cepat melepaskan sinar. Piramida itu berjuang untuk mengerahkan kemampuan bertahan. Sinar itu menghantam salah satu batu bata dan menembusnya sebelum menghilang ke dalam struktur. Wajah dingin kultivator itu berkedip ketika dia melihat bahwa sinar itu tidak menembus keseluruhan piramida,
tapi pembangun hebat juga tidak bisa menjaga ekspresi tenangnya. Suara ledakan samar keluar dari strukturnya, dan asap abu-abu akhirnya merembes keluar dari celah di antara batu bata. Aku tahu kamu kuat, Grid Builder terkekeh. Siapa kamu? Kultivator yang memiliki hak istimewa tidak memecah kebisuannya. Dia terus merentangkan lengannya saat lebih banyak energi abu-abu berkumpul di depan jari-jarinya. Namun, pembangun hebat segera menyadari bahwa sang ahli tidak membatasi dirinya pada satu bidang saja. Sejumlah besar bola abu-abu meluas melewati jari-jari kultivator yang memiliki hak istimewa. Grid Builder melihat bahwa setiap bola mengandung kekuatan yang sama besarnya dengan serangan sebelumnya, jadi dia dengan cepat mengirimkan energi ke piramidanya. Kultivator yang memiliki hak istimewa tidak menunda serangannya. Banyaknya bola melepaskan ratusan sinar abu-abu yang menciptakan susunan yang terlalu luas untuk diblokir. Grid Builder siap menghadapi serangan itu secara langsung, tapi dia akhirnya memilih pendekatan yang berbeda. Piramida dan pembangun hebat menghilang dalam sekejap, dan sinar abu-abu terbang ke depan hingga mendarat di hutan akar. Cabang parasit itu hancur di tengah jeritan nyaring dan ledakan berkali-kali. Peristiwa tersebut begitu besar sehingga badai menguasai bagian kehampaan tersebut. Pembangun hebat muncul kembali di sisi penggarap yang memiliki hak istimewa. Dia masih duduk di piramidanya, tapi ekspresinya juga berubah dingin. Sementara itu, sang ahli mengabaikan kehadirannya dan bersiap untuk berteleportasi menuju hutan lain. Piramida itu tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan yang memenuhi area itu dengan cahaya kekuningan. Kekosongan itu menyala saat struktur itu melepaskan kekuatannya, dan kultivator yang memiliki hak istimewa melihat teknik gerakannya kehilangan energi sebelum dinonaktifkan. Kamu memenangkan putaran pertama, seru pembangun hebat. Kamu mungkin menang pada pertandingan berikutnya. Kamu tidak akan memenangkan yang terakhir. Kultivator yang memiliki hak istimewa meledak dengan kekuatan saat aura beratnya meluas ke depan. Gelombang energi yang padat berkobar ke segala arah dan mengguncang piramida saat sang ahli mencoba keluar dari domain tersebut. Namun, pembangun hebat menambahkan energi ke piramida untuk melipat gandakan kekuatan yang mengalir melalui lingkaran cahaya kekuningan. Pertarungan kekuatan belaka terjadi ketika kultivator yang memiliki hak istimewa dan pembangun hebat melakukan yang terbaik untuk menguasai teknik masing-masing. Dan tidak ada seorang pun yang merasa mampu mempengaruhi bentrokan itu. Piramida itu segera menjadi benda yang menyilaukan sehingga tidak menyisakan ruang bagi kegelapan kehampaan. Lingkaran cahaya kekuningan yang dipancarkannya menekan gelombang energi yang dilepaskan oleh kultivator yang memiliki hak istimewa dan memaksanya menyerah untuk melarikan diri. Tetap saja, rasa dingin merambat di punggung Grid Builder ketika sang ahli akhirnya meliriknya lagi. Kamu menginginkan namaku? Kultivator yang memiliki hak istimewa itu akhirnya berbisik dengan suara tanpa emosi. Aku tidak punya, aku hanya punya gelar. Akulah tekad penguasa. Kelahiran Pedang Iblis bab 2249, bohong. Ekspresi Grid Builder tidak berubah. Dia terus memasang wajah percaya diri yang menyembunyikan pikiran mengamuk yang terbang di dalam benaknya. Jarang sekali para ahli di pihak Nuh bertemu dengan lawan yang mampu membuat mereka benar-benar mengalami ketakutan. Tentu saja, kejadian tersebut tidak terlalu mengejutkan karena pertarungan tersebut melibatkan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Namun, sungguh mengejutkan ketika hal itu terjadi antar makhluk pada level yang sama. Grid Builder bukanlah anggota inti tim Noah, tapi dia tetaplah monster. Dia telah selamat dari kematian itu sendiri dan hidup kembali dengan lebih kuat dari sebelumnya. Ia bahkan telah mencapai puncak perjalanan kultivasi. Secara teori, sangat sedikit ahli yang bisa menandingi kekuatannya. Pembangun hebat tidak sombong. Dia tahu bahwa pasukan langit dan bumi harus menampilkan beberapa ahli yang benar-benar merepotkan. Kaisar dan arsitek ilahi adalah contoh yang baik, namun tekad penguasa tampaknya berada pada level yang sama. Namun, permasalahan ini lebih dari sekadar masalah kekuasaan. Grid Builder benar-benar merasakan ketakutan ketika lawannya memusatkan perhatian padanya. Hal itu sangat mengejutkannya dan memaksanya bersiap melepaskan semua yang dimilikinya. Apakah dia lebih kuat dariku? Grid Builder mendapati dirinya bertanya-tanya saat memeriksa ahli bermata abu-abu itu. Resolver penguasa tampaknya tidak membawa emosi. Beberapa orang akan salah mengira ekspresi acuh tak acuhnya sebagai rasa jengkel, tapi pembangun hebat dapat melihat kebenarannya. Kultivator yang memiliki hak istimewa tidak peduli dengan pertempuran terakhir atau lawannya. Judul yang menyedihkan, ejek pembangun hebat ketika beberapa batu bata meninggalkan piramida dan melebar ke dalam kehampaan. Batu bata tersebut diubah menjadi struktur persegi panjang sebesar piramida raksasa sebelum menghasilkan tenaga. Permukaannya menjadi transparan dan memperlihatkan berbagai arus energi yang berkumpul di pusatnya untuk melahirkan bentuk humanoid. Tekad penguasa tidak mau repot-repot mengatasi penghinaan itu. Dia mengarahkan jarinya ke dua bangunan besar itu dan melepaskan susunan bola abu-abunya untuk meluncurkan sinar cepat yang tak terhitung jumlahnya. Batu bata raksasa itu memanggil penghalang dan melepaskan aura kekuningannya untuk melemahkan serangan yang datang,
tapi mereka tidak bisa menghentikan sinarnya. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di permukaan halusnya dan menembusnya sebelum terus terbang ke depan. Grid Builder mendengus ketika dia melihat hujan kelabu terbang ke arahnya. Batu bata yang cacat itu meledak untuk melepaskan akumulasi energi dan mempengaruhi serangan yang datang, tapi dia mendapati dirinya terpaksa menggunakan piramida bahkan setelah pengorbanan itu. Gelombang energi kekuningan yang dahsyat menghantam sinar tersebut dan membuat strukturnya tidak stabil. Sebagian dari kekuatan mereka tersebar, dan beberapa berakhir di luar jalur yang telah mereka tentukan. Namun, banyak serangan terus berlanjut menuju piramida. Lubang-lubang di piramida melepaskan serangkaian gelombang kejut yang menyatu di udara untuk menciptakan serangkaian perisai aneh. Getaran yang melewati penghalang halus tersebut mengubah struktur sinar yang datang dan membuatnya kehilangan lebih banyak energi, namun beberapa masih menghantam strukturnya. Ledakan bergema di piramida, tetapi sebagian besar permukaannya yang kekuningan masih utuh. Beberapa retakan kecil terbuka setelah serangan itu, tapi pembangun hebat mengabaikan kerusakan itu dan memaksa bangunannya terbuka menjadi dua. Banyaknya batu bata yang dipisahkan untuk menciptakan bukaan vertikal yang memperlihatkan bagian tengah piramida. Inti kuning yang menyala menjadi terlihat, dan cahayanya yang menyilaukan menghilangkan jejak kegelapan atau abu-abu dari kehampaan. Banyak sosok keluar dari inti kuning. Raksasa yang tepat melesat keluar dari pusat piramida dan terbang ke depan untuk berkumpul menuju tekad penguasa. Namun, sang ahli berhasil menciptakan kembali susunan bolanya sebelum makhluk-makhluk itu dapat menghubunginya. Hujan kelabu lainnya melesat ke depan dan menembus banyak raksasa humanoid. Makhluk-makhluk itu tidak bisa melakukan apapun melawan sinar kuat itu, tapi mereka menghancurkan dirinya sendiri sebelum kehilangan kendali atas energinya. Kekacauan yang diakibatkan oleh banyaknya ledakan tampaknya memperlambat sinar abu-abu tersebut, namun akhirnya berhasil terbang melewati area yang berantakan tersebut dan berkumpul menuju piramida. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam pusat piramida dan memenuhi permukaan inti kuning dengan ledakan. Suar lolos dari bola yang menyilaukan itu saat sinarnya menggali lubang di kainnya, tapi itu melindungi benda itu dari serangan sebelum bisa menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Tekad penguasa tidak menunjukkan emosi saat melihat itu. Dia menciptakan kembali sejumlah besar bola abu-abu untuk meluncurkan serangan lain, tapi dia tiba-tiba menghentikan serangan itu untuk mengalihkan perhatiannya ke atasnya. Sesosok tubuh besar terlihat hanya dalam hitungan detik. Versi raksasa dari pembangun hebat berteleportasi di atas tekad penguasa dan melontarkan pukulan yang bertujuan untuk membunuh ahlinya dalam satu pukulan. Grid Builder telah menggunakan pertukaran sebelumnya untuk mengembangkan inti palsu yang dapat melawan lawannya. Boneka raksasanya adalah pengalih perhatian yang memungkinkannya menyatu dengan pusat kekuatan buatan itu dan menghilang ke dalam kehampaan. Menurut perhitungan pembangun hebat, tekad penguasa seharusnya menyadari kehadirannya hanya ketika pukulan raksasa hendak mengenai dirinya. Namun, kultivator yang memiliki hak istimewa telah melampaui harapan pembangun hebat. Lapisan pertahanan berwarna kuning tua tumbuh di atas sosok raksasa Grid Builder untuk bersiap menghadapi sinar. Dia mengharapkan kultivator yang memiliki hak istimewa untuk menggunakan bola tersebut untuk menyerangnya, tetapi ahli tersebut mengejutkannya sekali lagi. Tekad penguasa tidak bergerak saat pukulan raksasa menimpanya. Dia membiarkan serangan itu mendarat di kepalanya saat dia menambahkan lebih banyak kekuatan pada susunan bolanya. Itu membuat Grid Builder mengeluarkan lebih banyak energi ke dalam serangannya, tapi hasil serangan itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kehampaan seakan bergetar saat pukulan raksasa itu mendarat. Grid Builder melepaskan seluruh kekuatannya selama serangannya. Dia adalah salah satu dari sedikit monster di organisasi Nuh yang telah mencapai tahap solid, jadi serangannya jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh para pembudidaya di level itu. Namun, tekad penguasa tidak bergeming sama sekali ketika pukulan itu mendarat di kepalanya. Lehernya juga tetap diam. Salah satu serangan serius Grid Builder gagal menimbulkan kerusakan apapun. Rangkaian bola abu-abu mengeluarkan kekuatannya pada saat itu. Tekad penguasa telah membiarkan pembangun hebat menyelesaikan serangannya dan membuatnya tidak siap untuk serangannya. Hujan sinar abu-abu melesat ke arah raksasa itu dan memenuhi seluruh tubuhnya dengan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Penghalang kuning tua milik Grid Builder melindunginya dari kekuatan serangan yang menusuk, tapi itu tidak bisa menghentikan energi keras yang dilepaskan selama ledakan. Serangan abu-abu menghancurkan perisai kuning tua dan mempengaruhi inti raksasa itu. Grid Builder harus memisahkan dirinya dari bongkahan tubuhnya karena kerusakan yang dideritanya. Seluruh bagian tubuhnya menjadi tidak berguna, jadi lebih baik menghancurkannya. Lebih banyak ledakan terjadi, namun tekad penguasa masih tetap ada. Dia membiarkan gelombang dahsyat itu menerjangnya sementara pembangun hebat mundur untuk kembali ke piramidanya. Ketika ledakan berhenti mengisi kekosongan, pembangun hebat dapat melihat bahwa tekad penguasa tidak mengalami cedera apapun. Bahkan ekspresinya tetap sama. Sang ahli bahkan tidak bertarung dengan serius, tapi pembangun hebat tidak bisa melukainya. Lawan yang merepotkan, desah Grid Builder.
Tekad penguasa tidak mengganggu pembicaraan. Dia memanggil susunan bolanya lagi, membuat pembangun hebat mendengus keras. Hujan kelabu melesat ke arah pembangun hebat, namun ia terbang menuju inti kuning piramida untuk menarik sebagian energinya dan meluncurkannya ke depan. Gelombang kekuatan menelan sinarnya, dan sinar itu larut ke dalam kehampaan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menggunakan serangan yang sama sepanjang pertempuran kita? Pembangun hebat terkutuk. Aku salah satu ahli prasasti terhebat di seluruh dunia. Kamu memang merepotkan, tapi itu tidak akan menghentikanku untuk mencari tahu kelemahanmu. Tekad penguasa tidak peduli dengan kata-kata pembangun hebat. Dia meluncurkan sinar abu-abunya lagi, dan Grid Builder memanggil kekuatan inti kuning untuk membubarkannya. Pertukaran lainnya berakhir seri, tetapi kultivator yang memiliki hak istimewa tidak menunjukkan emosi saat melihat itu. Apakah tinggal di langit membuatmu lupa bagaimana cara bercakap-cakap? Pembangun hebat bertanya. Kita harus sedikit menghina satu sama lain agar pertempuran ini tetap hidup. Semarak, ulang tekad para penguasa. Kamu salah paham. Ini bukan pertarungan. Ini eksekusi. Tidak bisakah kamu melihat medan perang? Pembangun hebat tertawa. Tim saya tidak menang, tapi kami sedang menuju ke sana. Kualitas kami bukanlah sesuatu yang hanya bisa diatasi dengan keunggulan jumlah. Kualitas, ulang tekad penguasa. Itu bohong. Tekad penguasa berteleportasi ke atas pembangun hebat sebelum mengarahkan jarinya ke arahnya. Susunan bola itu terbuka lagi, tapi pembangun hebat tertawa saat dia meraih inti kuning itu. Serangan itu tidak akan berhasil lagi terhadapku, kata pembangun hebat, tetapi ekspresinya segera membeku. Banyaknya bola tidak segera melepaskan sinarnya. Mereka dengan cepat berkumpul di depan jari sang ahli untuk menciptakan sebuah bola tidak stabil yang memancarkan suara mendesis karena banyaknya kekuatan yang terkondensasi dalam bentuknya yang. Serangan berikutnya memaksa Grid Builder menggunakan energi inti untuk melakukan manuver mengelak. Pilar abu-abu melesat ke bawah dan terbang melintasi seluruh bidang yang lebih tinggi sebelum menabrak salah satu menara arsitek ilahi. Kelahiran pedang iblis bab 2250 kuat. Pilar abu-abu membawa begitu banyak energi sehingga penghalang di sekitar menara runtuh karena kekuatannya. Senjata dan peleton di sekitar bangunan itu juga langsung mati, dan retakan besar terbuka di gedung tinggi itu. Tidak butuh waktu lama sebelum menara itu runtuh. Satu serangan dari tekad penguasa sudah cukup untuk menghancurkan salah satu ciptaan arsitek ilahi, sesuatu yang bahkan Raja Elbas berusaha keras untuk mengalahkannya. Betapa baiknya dia membantu sisiku, canda Raja Elbas untuk menyembunyikan keterkejutan yang dia alami saat menyaksikan adegan itu. Saya tahu situasi ini akan menimbulkan masalah, desa arsitek ilahi. Pesawat yang lebih tinggi terlalu kecil untuk menampung begitu banyak ahli. Menurutmu kenapa aku memaksa kalian semua keluar? Raja Elbas tertawa. Arogansi itu lagi, komentar arsitek ilahi. Anda berhasil karena penguasa lama telah menyiapkan lahan untuk Anda. Itu adalah langkah yang cerdas, tapi bukan sesuatu yang dapat Anda klaim sebagai milik Anda sepenuhnya. Mencoba merendahkanku tidak akan membantumu, kata Raja Elbas. Kamu kehilangan salah satu aset utamamu karena rencanaku. Itu faktanya. Fakta. Arsitek ilahi mengulangi. Saya akan menunjukkan faktanya. Arsitek ilahi melambaikan tangannya, dan cahaya biru tua bersinar di antara puing-puing menara yang hancur. Cahayanya menyatukan batu-batu besar dan pecahan-pecahan itu untuk mengubahnya menjadi massa cair yang mengembun sebelum mengembang. Massa biru tua dengan cepat memperoleh bentuk persegi panjang sebelum mengambil siluet yang familiar. Menara itu muncul kembali sebelum penyumbatan Raja Elbas, dan peleton serupa dengan yang terungkap sebelumnya keluar dari bukaannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak memperkirakan hasil yang serupa? Arsitek ilahi bertanya. Saya menggunakan aset-aset itu karena saya siap menanggung kerugian tambahan. Apakah kamu pernah membuat sesuatu yang tidak dapat dibuang? Raja Elbas mengejek. Tentu saja, arsitek ilahi menyatakan, tetapi tidak ada gunanya mengungkapkannya jika Anda tidak bisa melewati sebanyak ini. Apakah kamu sedang mengujiku sekarang? Raja Elbas bertanya tanpa menyembunyikan kesombongan yang biasa memenuhi suaranya. Kenapa aku harus repot-repot melakukan itu? Arsitek ilahi bertanya. Saya hanya menyimpan aset karena pihak Anda tidak dapat menangani barang-barang sekali pakai saya. Raja Elbas menyeringai tetapi tidak menjawab. Dia bahkan tidak maju lebih jauh melalui balkon. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada arsitek ilahi, tetapi dia meluangkan waktu untuk melirik ke medan perang ketika dia menginginkannya. Oh, arsitek ilahi bersuara dengan nada terkejut. Saya yakin kata-kata saya akan memaksa Anda untuk mengeluarkan senjata rahasia atau barang serupa. Sungguh menyedihkan, seru Raja Elbas. Anda dan semua yang disebut ahli di angkasa telah menghabiskan waktu begitu lama mempelajari kami, tetapi Anda masih gagal memahami potensi kami. Perhitunganku sempurna, arsitek ilahi mengumumkan. Kalau begitu, kamu harusnya tahu kenapa aku tidak mengungkapkan apapun, jawab Raja Elbas. Saya tidak perlu melakukan itu.
Pembangun hebat muncul kembali dengan piramidanya agak jauh dari tekad penguasa. Dia masih cukup dekat untuk dipertimbangkan di medan perang yang sama, tapi dia jelas telah mundur setelah serangan sebelumnya. Tekad penguasa tidak peduli bahwa serangannya telah menghancurkan salah satu menara arsitek ilahi. Dia mengalihkan pandangannya bahkan sebelum ahli itu membangunnya kembali melalui cahaya biru tua miliknya. Perhatiannya tertuju pada pembangun hebat saat matanya tertuju pada piramida. Piramida itu tampak terbakar karena banyaknya asap yang keluar dari batu batanya. Meski begitu, tidak ada api yang mengenai bangunan tersebut. Sebaliknya, saluran raksasa terbuka di sisi kanannya, dan asap tebal keluar dari lubang itu. Pembangun hebat telah menggunakan kekuatan inti piramida untuk melakukan manuver mengelak sebelumnya, namun serangan penggarap yang memiliki hak istimewa tetap menghantam bangunannya. Terlebih lagi, pertahanan bawaan piramida tidak berguna melawan pilar abu-abu. Sentuhan saja sudah cukup untuk menggali lubang besar di permukaan struktur, menonaktifkan beberapa fungsinya yang lebih lemah. Pembangun hebat telah menerima bahwa tekad penguasa sangatlah kuat, namun serangan terakhir telah membuktikan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Serangan dasar kultivator yang memiliki hak istimewa benar-benar mampu melenyapkan item peringkat puncak 9 dengan mudah. Ketakutan yang dialami pembangun hebat sebelumnya kembali lebih kuat dari sebelumnya saat tekad penguasa mempelajarinya. Prosesnya hanya berlangsung beberapa detik karena penggarap yang memiliki hak istimewa tidak merasa tertarik pada pembangun hebat. Namun pembangun hebat masih merasakan perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka. Kesadaran yang menimpa Grid Builder terdengar luar biasa namun juga masuk akal. Langit memiliki ahli yang dapat mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan Nuh dan anggota tim intinya lainnya. Mereka sebenarnya tampak sedikit lebih kuat dari apa yang bisa dicapai makhluk-makhluk itu. Pembangun hebat tahu bahwa dunianya tidak kekurangan apapun. Dia adalah salah satu pakar terkuat di organisasinya saat ini. Dia merasa percaya diri untuk bertahan melawan iblis surgawi jika situasinya memerlukannya. Namun, tekad penguasa tampak lebih kuat dari itu. Kultivator yang memiliki hak istimewa memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar ahli biasa di puncak perjalanan kultivasi. Dia melampaui kesempurnaan. Dia sekuat Caesar, Grid Builder menyimpulkan. Dia lebih kuat dari ahli lain di sisiku. Pembangun hebat tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Tekad penguasa juga tidak bermaksud untuk mengikutinya, jadi manuver mengelak itu mungkin akan berhasil. Meski begitu, Grid Builder tidak bergerak. Pandangannya tetap stabil saat tekad penguasa mengangkat lengannya untuk menciptakan kembali susunan bola abu-abu yang terkondensasi untuk melepaskan satu pilar besar. Piramida itu bergerak untuk melindungi pembangun hebat, tapi pilarnya terlalu kuat. Bangunan raksasa itu melihat serangan abu-abu menggali bagian dalam dan menusuknya dari sisi ke sisi. Kultivator yang mempunyai hak istimewa juga memaksa serangannya meluas karena dia telah melancarkan serangan langsung. Bagian tengah piramida lenyap saat pilar abu-abu merusak bagian dalamnya. Bangunan itu kehilangan lingkaran cahayanya karena kerusakan parah yang dialaminya, tapi Grid Builder sepertinya tidak peduli. Dia muncul di sisi piramida dengan inti kuning di telapak tangannya. Dia telah menyelamatkan komponen penting dari struktur tersebut, tetapi dia kehilangan komponen terakhir dalam prosesnya. Tekad penguasa dengan cepat melancarkan serangan lain, dan puing-puing piramida melesat ke depan untuk menghalangi serangan. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan atau membelokkan pilar tersebut, yang akhirnya menelan Grid Builder sebelum melanjutkan terbang ke sisi lain medan perang. Serangan itu menewaskan banyak ahli lemah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari pihak langit dan bumi. Keunggulan numerik adalah kelemahan dalam situasi itu, tapi tidak ada yang bersuka cita melihat pemandangan itu. Mereka yang bisa fokus pada pertempuran Grid Builder menunggu energi abu-abu menyebar dan menunjukkan hasil pertukarannya. Energi abu-abu menyebar, dan sosok pembangun hebat muncul kembali di kehampaan. Dia tidak mengalami cedera apapun, tetapi inti kuning telah menghilang dari telapak tangannya. Semua orang mengerti bahwa pembangun hebat telah menggunakan inti kuning untuk melindungi dirinya dari serangan itu, tapi dia tidak berdaya sekarang. Tekad penguasa bahkan tidak memberinya waktu untuk mempersiapkan teknik, dan pilar abu-abu lainnya segera menembus bidang yang lebih tinggi.